Oke, jadi setelah tadi kita belajar cara menentukan gradien, kita belajar seluk-beluk tentang si garis itu apa gitu ya. Atau lebih tepatnya persamaan garis. Nanti kita di geometri 3 dimensi akan lebih detail lagi membahas tentang objek-objek geometri mulai dari titik, garis, bidang, dan hubungan masing-masingnya gitu ya. Nah, sekarang kita spesifik tentang gradien sebenarnya gitu ya. Nah, jadi setelah kita belajar tadi istilah-istilah penting dan cara menentukan gradien, sekarang kita mau belajar nih hubungan antar gradien sebetulnya gitu ya. Jadi kalian tuh harus ingat kalau udah bicara persamaan garis, maka nilai utama dari persamaan garis itu terletak pada gradiennya. Jadi kalau kalian udah bisa mengotak-atik gradien, udah aman gitu. Terabas aja gitu. Nah, em, gimana sekarang kalau kita mau menentukan hubungan antar garis? Ada beberapa kemungkinan gitu ya, si hubungan antar garis ini. Yang pertama adalah seperti ini. Misalnya aku punya garis gini, terus gini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini, kemudian gini. Eh, terus yang ketiga ini, dan ini aku bedain gini, gitu. Yang kiri, ini apa namanya? Ya, namanya adalah berpotongan. Kata kuncinya, kalau dua garis itu berpotongan, artinya udah gradiennya tidak sama. Udah, beres. Yang kedua, apa nih namanya? Ini namanya sejajar. Yang ketiga, ini kelihatan kok kayak satu garis ya? Emang benar, emang benar. Jadi itu awalnya ada garis biru, terus ditumpuk di atasnya sama garis hitam. Kalau ditumpuk itu sama aja dengan diimpit. Jadi berhimpitan. Nah, jadi ada 3 kemungkinan nih hubungan antar garis. Kalau tadi garis berpotongan itu tidak sama gradiennya, kalau garis sejajar itu gradiennya sama. Kalau berhimpitan gimana? Ini juga sama gradiennya. Oke. Nah, apa yang membedakan sejajar sama berhimpitan? Kalau gitu, kalau gradiennya sama, maka yang membedakan tadi ingat bentuk umum persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Jadi kalau gradiennya udah sama, maka C-nya harus beda nih, agar dua garis ini diidentifikasi sebagai garis yang berbeda. Jadi kita punya di sini titik potong sumbu Y tidak sama. Ini titik potong sumbu Y-nya sama. Kalau yang berpotongan gimana, Kang? Apakah titik potong Y-nya tidak sama juga? Oh, belum tentu. Bisa aja sama. Bisa aja sama, gitu ya. Jadi, bisa aja sama, bisa aja nggak sama, jadi Akang tidak tuliskan. Gitu. Tapi ini terlalu kualitatif. Clue-clue yang Akang kasih ini terlalu kualitatif. Artinya apa? Artinya ketika kalian ketemu soal yang perlu rumus, kan nggak bisa nih mengejawantahkan asik. Mengejawantahkan apa? Menuliskan rumus menghitung gitu ya. Maksud gradien sama nih apa? Titik potong sumbu ini apa gitu. Gitu ya. Jadi agak merepotkan. Nah, sekarang akan coba ganti deh warnanya dengan warna hitam biar kelihatan ngebedain gitu ya.
Jadi ada garis, terus ini ada garis yang sejajar gitu ya. Nah, misalkan kita punya persamaan garis biru. Itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Persamaan garis hitam DX tambah EY sama dengan F gitu ya. Nah, kalau gradiennya tidak sama, maka artinya gradien itu tadi perbandingan koefisien ya. Min A per B tidak sama dengan min D per E. Tapi minnya bisa dicoret, A per B tidak sama dengan D per E, atau kalau mau enak ngelihatnya, ini B dan D bisa ditukar. Nah, jadi kalau ditukar jadinya A per D tidak sama dengan B per E. Beres. Oke, kalau gradien sama, A per D-nya berarti sama dengan B per E. Tapi titik potongnya tidak sama kan? Berarti C per F-nya tidak sama. Berarti C per F-nya tidak sama. Nah, kalau ini, yang terakhir yang berimpitan berarti semuanya sama. Gitu. Jadi kalau udah dikasih persamaan garisnya, ya udah tinggal lihat aja perbandingan X, Y, dan konstantanya. Semuanya harus memenuhi sesuai aturan. Gitu. Nah, ini hubungan antar garisnya gitu ya. Tapi kalau kita mau bikin lebih khusus, garis berpotongan itu kasus khusus garis berpotongan itu adalah dia berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Jadi kalau akan gambarin, terus ini misalnya garis hitam, maka garis biru, garis hitamnya berarti yang tegak lurus. Nah, misalnya kayak gini. Jadi misalkan garis biru itu garis L, garis hitam itu garis K gitu ya. K dan L tegak lurus. Kalau K dan L tegak lurus, maka gradien K dikali gradien L itu sama dengan min 1. Ya, jadi yang harus diingat ini. Tapi kadang ini terlalu sulit untuk ngafalnya. Gitu ya. Jadi akan suka ngasih clue lain gitu ya. Berarti gradien atau gradien K dan gradien L itu saling berlawanan dan saling berkebalikan. Misal ya. Contoh. Kalau gradien K-nya sama dengan min setengah, gradien L-nya berapa? Misalnya gitu ya. Maka gradien K gradien L kan sama dengan min 1. Min setengah dikali gradien L sama dengan min 1. Sama-sama ada minus nih. Set, set, habis gitu ya. Enggak. Maka gradien L per 2 sama dengan 1 atau gradien L-nya adalah 2. Oke, ini terlalu matematis gitu ya. Nah, apa maksud dari saling berlawanan dan saling berkebalikan tadi? Lihat. Gradien K tadi adalah minus setengah. Berlawanan ini maksudnya adalah berlawanan tanda. Berkebalikan ini artinya berkebalikan letak. Maka gradien L yang awalnya minus, berarti kalau dia berlawanan, dia harus jadi plus. Berkebalikan berarti setengah dibalik jadi 2/1. Sama dengan 2. Gitu. Ya, gampang ya. Jadi kita punya 4 hubungan.
bisa tegak lurus, bisa berpotongan biasa, bisa sejajar, dan bisa berhimpitan. Dan ini adalah clue-cluenya gitu ya. Jadi nanti silahkan coba dieksplor lagi di soal-soalnya untuk berbagai jenis gitu ya. Untuk berbagai jenis soal. Nah, ini terkait hubungan antar garis. Nanti kita lanjutin dengan cara membuat persamaan garis.